Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Rinu Hanifah. Saya dari kelas 10-3, absen 33. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 1 dan bab 2 di pelajaran informatika. Yang pertama akan saya bahas adalah bab satunya, yaitu berpikir secara komputasional. Apa itu berpikir secara komputasional? Berpikir secara komputasional adalah cara berpikir yang biasanya digunakan untuk memecahkan masalah sederhana hingga masalah kompleks. Ada 3 pokok pembahasan dalam materi berpikir secara komputasional. Yang pertama adalah searching atau pencarian, yang kedua adalah sorting atau pengurutan, dan yang ketiga adalah tumpukan atau stack, dan antrean atau queue. Apa itu searching? Searching merupakan pencarian data dengan menelusuri tempat pencarian data tersebut. Tempatnya bisa berupa array dalam memori atau bisa juga file pada external storage. Fungsi pencarian adalah untuk memvalidasi dan mencocokkan data atau mencari informasi yang diinginkan dengan cara mencocokkan informasi yang diinginkan dengan informasi yang sudah tersedia. Selanjutnya ada beberapa metode dalam pencarian data. Yang pertama, pencarian statis atau static searching dan pencarian dinamis atau dynamic searching. Pada pencarian statis, banyaknya rekaman data yang diketahui dianggap tetap. Sedangkan pada pencarian dinamis, banyaknya rekaman data yang diketahui bisa berubah-ubah yang disebabkan oleh penambahan atau penghapusan suatu rekaman. Selanjutnya, yang kedua dalam metode pencarian data, ada pencarian sekuensial atau sequential search and pencarian biner atau binary search. Berdasarkan keadaan datanya, teknik pencarian dikategorikan menjadi 2, yaitu sekuensial dan biner. Pencarian sekuensial dapat digunakan pada data dalam keadaan acak atau tidak terurut. Sedangkan pencarian biner digunakan pada data yang sudah dalam keadaan urut dan memiliki tambahan berupa pencarian beruntun dengan sentinel jika pencarian bertujuan untuk menambahkan elemen baru setelah elemen akhir lari. Yang ketiga ada pencarian internal atau internal searching dan pencarian eksternal atau external searching. Pada pencarian internal, semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer. Sedangkan pada pencarian eksternal, tidak semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer, tetapi ada sejumlah rekaman yang tersimpan dalam penyimpanan luar. Contohnya dalam cakram magnetis. Lalu selanjutnya ada pengurutan atau sorting. Pengurutan atau bisa disebut dengan istilah sorting adalah suatu proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Dengan adanya penggunaan algoritma sorting sangat memudahkan pengguna untuk melakukan sebuah pengukuran data. Selection sort dengan metode seleksi dilakukan dengan mencari data terkecil, kemudian menukarnya dengan data yang digunakan sebagai acuan atau pivot. Prosesnya diawali dengan mencari data terkecil dari data pertama hingga data terakhir, lalu menukarnya dengan data pertama. Dengan demikian, data pertama memiliki nilai paling kecil dibanding data lain. Setelah itu, data terkecil Anda cari dari data kedua hingga akhir, lalu data terkecil yang sudah diperoleh ditukar dengan data kedua, lalu dilanjutkan sampai semua elemen terurut dengan baik. Selanjutnya ada selection sort ascending. Proses pengurutan dengan menggunakan metode selection sort secara terurut naik dengan diawali mencari data terkecil dari data pertama sampai data terakhir, kemudian ditukar posisinya dengan data pertama. Apabila terdapat sebuah data yang akan diurutkan, misal data X membutuhkan dalam kurung X-1 langkah pengurutan, di mana data terakhir yaitu data ke X tidak perlu diurutkan karena hanya tinggal satu-satunya. Ada 2 macam urutan yang biasanya digunakan dalam suatu proses sorting, yaitu urut naik atau ascending dan urut turun atau descending, dengan mengurutkan dari data yang memiliki nilai paling besar sampai paling kecil. Selain selection sort, terdapat juga bubble sort. Algoritma bubble sort masuk ke dalam kategori comparison sort karena menggunakan perbandingan pada operasi antar elemennya. Prosesnya dilakukan dengan pertukaran data di sebelahnya secara terus-menerus hingga dalam suatu
literasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau pertukaran. Jika tidak ada perubahan berarti data sudah terurut. Selanjutnya ada merge sort. Algoritma merge sort biasanya digunakan pada kegiatan pengurutan berkas. Prinsip dari metode merge sort adalah penggabungan diawali dengan memberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan urut. Kedua kumpulan data tersebut harus dijadikan satu tabel sehingga berada dalam keadaan urut. Algoritma ini juga biasa disebut dengan metode penggabungan. Metode ini dirumuskan dalam 3 langkah berpola divide and conquer. Langkah kerjanya diawali dengan divide untuk memilah elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian. Selanjutnya melakukan conquer setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Proses rekursi berhenti jika mencapai elemen dasar. Hal ini terjadi jika bagian yang akan diurutkan menyisakan tepat satu elemen. Sisa pengurutan satu elemen tersebut menandakan bahwa bagian tersebut telah berurut sesuai rangkaian. Quicksort. Quicksort merupakan metode partisi atau bisa disebut partition exchange sort. Ada beberapa langkah untuk menggunakan algoritma ini. Yang pertama ada divide, yaitu dengan memilih rangkaian data menjadi 2 subrangkaian, A dalam kurung X titik-titik Y min 1 dan A dalam kurung Y plus 1 titik-titik R, di mana setiap elemen A dalam kurung X titik-titik Y min 1 adalah kurang dari atau sama dengan A dalam kurung Y, dan setiap elemen A dalam kurung Y plus 1 titik-titik Z adalah lebih besar atau sama dengan elemen pada A dalam kurung Y, dan A dalam kurung Y disebut sebagai elemen pivot. Perhitungan pada elemennya merupakan salah satu bagian dari prosedur pemisahan. Kedua ada conquer, yaitu mengurutkan elemen pada subrangkaian secara rekursif. Pada algoritma quicksort, langkah kombinasi tidak dilakukan karena telah terjadi pengurutan elemen-elemen pada subarray. Terakhir terdapat tumpukan atau stack dan antrian atau queue. Yang pertama ada antrian atau queue. Queue secara harfiah memiliki arti antrean. Queue merupakan salah satu contoh penerapan aplikasi dari pembuatan metode linked list yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Queue sebagai struktur data yang memiliki FIFO principle, yang artinya data yang pertama kali masuk merupakan data yang akan keluar paling awal. Pada queue, terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu buah pintu keluar di suatu ujung satunya, di mana membutuhkan variabel head and tail atau depan dan belakang. Lalu yang kedua ada tumpukan atau stack. Stack yang memiliki arti tumpukan berkaitan dengan struktur data dalam pemrograman yang memiliki sifat LIFO atau last in first out. Stack atau tumpukan termasuk list linear yang dikenali elemen puncaknya adalah top dan aturan penyisipan serta penghapusan elemen tertentu. Penyisipan selalu dilakukan di atas top dan penghapusan selalu dilakukan pada top. Dua operasi dasar pada stack adalah push atau operasi pemasukan elemen ke dalam stack. Selanjutnya saya akan membahas bab 2, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada integrasi konten aplikasi perkantoran, yaitu sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen subsistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari subsistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Ada beberapa cara mengintegrasi data. Yang pertama adalah integrasi dengan perintah cut, copy, dan paste. Fitur seperti cut, copy, dan paste telah ditemukan oleh Larry Tesler saat bekerja di Xerox, Palo Alto Research Center atau PRC, dan membuat sebuah proyek editor teks bersama beberapa orang dalam proyek bernama Gypsy. Fitur-fitur ini pertama kali ditambahkan di produk Apple, yaitu Macintosh dan Lisa. Saya akan membahas fungsi perintah copy, cut, dan paste. Yang pertama copy.
Fitur copy berfungsi untuk menyalin atau menggandakan file dan folder, termasuk juga teks atau objek, di mana sumbernya masih tetap dipertahankan, yaitu tidak dihapus. Fitur ini akan terlihat kalau diakhiri atau diikuti dengan perintah paste. Jadi melakukan perintah-perintah ini berarti nantinya ada dua data yang sama. Yang kedua ada cut. Cut digunakan untuk memotong atau memindahkan teks ataupun file dari sumber data. Pada sistem DOS, fungsi ini dikenal dengan perintah move. Jika hanya mengklik cut, maka belum terlihat perubahannya sebelum mengklik perintah paste untuk mengakhiri perintah tersebut. Yang ketiga adalah paste. Fitur paste berfungsi untuk menempel teks atau objek yang telah tersimpan di dalam clipboard yang dilakukan oleh perintah cut dan copy di tempat yang sudah ditentukan. Data yang sudah di-cut atau di-copy akan tersimpan pada clipboard dan tidak akan muncul kalau tidak dilakukan perintah paste. Jadi paste berfungsi menampilkan kembali data yang ada di clipboard hasil dari perintah cut atau copy. Lalu bagian B yaitu ikon-ikon dalam grup clipboard. Secara umum, ikon-ikon yang terdapat di grup clipboard digunakan untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan masalah tempel-menempel objek dan teks. Terdiri dari menu paste, cut, copy, dan format painter. Format painter dengan lambang kuas cat berupa perintah yang digunakan untuk meniru suatu performatan, kemudian menerapkannya ke dalam data terpilih lain. Komponen-komponen dari perintah format painter yaitu terdiri dari AL, formulas, values, dan format. Pada bagian C kita membahas penggunaan perintah copy, cut, dan paste. Yang pertama, copy dan paste. Perintah ini memberikan peluang kepada kita untuk menggandakan suatu data tanpa menghapus data sebelumnya. Lalu yang kedua ada cut dan paste. Perintah ini memberi peluang untuk memindahkan data dengan menghapus data sebelumnya. Terdapat fitur integrasi konten pada aplikasi. Integrasi konten dilakukan dengan menggunakan fitur yang tersedia di aplikasi. Terdapat 3 aplikasi yang paling sering digunakan dalam sistem terintegrasi, ialah aplikasi pengolah kata, word processor, aplikasi pengolah lembar kerja, spreadsheet, dan aplikasi pembuat bahan presentasi atau PowerPoint. Integrasi Word dan Excel diawali dengan menyisipkan lembar kerja spreadsheet Excel ke dokumen Word guna keperluan membuat tabel. Klik tab Insert, lalu klik icon Add a Table, lalu pilih Excel Spreadsheet. Maka secara otomatis lembar kerja Excel akan disisipkan ke dalam dokumen Word. Guna menyisipkan lembar kerja Excel yang berisi data ke dokumen Word diawali dengan klik tab Insert, lalu klik icon Object. Pada kotak dialog objek yang muncul, klik tab Create from File, lalu klik tombol Browse untuk membuka kotak dialog Browse. Pada kotak dialog Browse yang muncul, tentukan file Excel yang kemudian klik dan kemudian klik tombol Insert. Kembali ke kotak dialog objek, kotak teks file nama sekarang berisi path folder ke file Excel, lalu klik tombol OK untuk menyisipkan file Excel ke dokumen Word. Selanjutnya, file Excel yang telah berisi data langsung disisipkan ke dokumen Word. Untuk mengedit tabel berisi data dengan ribuan Microsoft Excel menggunakan langkah yang sama, yaitu melalui menu pintas atau shortcut menu atau dengan double tick pada tampilan file Excel yang telah disisipkan ke dokumen Word. Lalu ada integrasi PowerPoint dan Excel. Yang pertama, cara menghubungkan file Excel di PowerPoint secara manual. Adapun prosedur dalam menyematkan data Excel diawali dengan menyorot data yang ingin disalin di Excel, kemudian tekan tombol kombinasi Ctrl plus C pada keyboard atau klik kanan pada mouse, lalu pilih copy. Selanjutnya dalam PowerPoint, klik kanan pada slide tempat menambahkan data Excel,
Cara membuat diagram pada PowerPoint dan Excel. Yang pertama, jenis diagram atau grafik dan fungsinya. Mengetahui jenis diagram atau grafik dan fungsinya merupakan langkah awal yang harus diperhatikan sebelum membuatnya. Dengan memperhatikan jenis grafik, maka seseorang akan paham jenis grafik apa yang harus digunakan untuk dapat menggambarkan data yang akan disampaikan. Lalu yang kedua, membuat diagram pada PowerPoint dari Excel. Langkah-langkah memasukkan grafik pada Microsoft PowerPoint adalah sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan mengklik tab Insert pada menu ribbon PowerPoint, kemudian klik icon chart pada Group Illustrations untuk menjalankan menu Insert Chart. Setelah itu, klik pada salah satu jenis grafik, misalnya grafik kolom, lalu klik OK. Dalam hal ini harus mempertimbangkan jenis data yang ingin ditunjukkan ketika memilih sebuah jenis grafik. Misalnya terdapat perbedaan mendasar, kolom, histogram, atau waterfall di dalam PowerPoint. Setelah memilih jenis grafik yang diinginkan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data yang akan dibuat grafik. Setelah selesai, untuk menghilangkan data Excel tersebut, tinggal klik tanda silang pada Excel tersebut, maka secara otomatis tabel Excel tersebut akan hilang. Pada tahap selanjutnya, mengganti judul pada grafik dengan defaultnya chart title dengan klik judul tersebut dan mengubah sesuai data yang dibuat. Bila ingin mengubah model telah dibuat grafik kolom, dapat dilakukan dengan klik grafik yang sebelumnya, pilih menu desain. Jika ingin mengubah warna grafik agar terlihat lebih menarik, dapat dilakukan dengan klik pada warna grafik yang ingin diubah. Setelah itu masuk ke menu format, lalu pilih warna yang diinginkan. Selanjutnya ada object linking dan embedding. Oleh sebagai cara dari Microsoft untuk berkomunikasi antara program komputer yang berbeda. Dasar yang dipakai pengembangan ActiveX, object linking dan embedding. Oleh sebagai bentuk yang lebih sempurna dari DDE, menggunakan pendekatan berlapis dan memberi peluang suatu file atau program untuk ditempelkan pada objek dalam file lain. Oleh yaitu object linking dan embedding dihubungkan dengan Excel dan PowerPoint. Adapun langkah-langkah dalam menghubungkan lembar kerja Excel ke dalam Microsoft PowerPoint adalah sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan membuka lembar kerja Excel dan presentasi PowerPoint yang ingin diedit pada saat yang bersamaan. Lalu pada Excel, pilih sel yang ingin ditautkan atau sematkan. Salin sel-sel tersebut dengan menekan tombol kombinasi CTRL plus C pada Windows, Command plus C di Mac OS. Yang ketiga, kemudian buka presentasi PowerPoint dan klik tempat atau titik penyisipan pada tab Home, lalu klik panah di bawah tombol paste, lalu pilih Paste Spesial. Nanti akan muncul jendela Paste Spesial. Guna menanamkan spreadsheet Excel, pilih opsi paste di sebelah kiri, dan jika ingin PowerPoint terhubung dengan spreadsheet Excel, pilih opsi paste link pada kotak di sebelah kanan, pilih Microsoft Excel Worksheet Object dan diakhiri dengan mengklik tombol OK. Selanjutnya akan terlihat lembar kerja Excel atau sel yang dipilih pada presentasi pada tabel PowerPoint yang ada. Guna mengedit data Excel, bisa mengklik 2 kali tersebut. Hal mendasar yang perlu dipahami adalah jika menggunakan metode paste link, tempel dan menggabungkan, maka proses pengeditan tidak secara langsung di PowerPoint, tetapi harus membuka file spreadsheet Excel yang asli di Excel. Oleh karena itu, setiap pembaruan yang dibuat ke spreadsheet asli tersebut secara otomatis akan melihat perubahan pada presentasi PowerPoint. Jika Anda memilih metode embed, menyematkan menggunakan paste saja, maka proses pengeditan akan berlangsung di PowerPoint. Setelah itu, double klik tetap berada di jendela PowerPoint, tetapi kontrol PowerPoint akan digantikan dengan kontrol Excel dan user
dapat mengakses fungsi-fungsi menu pengeditan seperti pada Excel ketika ingin berhenti dan sudah selesai mengedit tabel dan kembali ke kontrol PowerPoint, cukup klik di mana saja di luar tabel. Adapun langkah-langkah dalam mentransfer objek secara linking sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan memilih salah satu file yang akan ditransfer, misalnya dokumen pada Excel. Setelah membuka dokumen tersebut, kemudian data yang akan ditransfer di blok. Selanjutnya, membuka lembar kerja baru di Word. Klik tanda panah ke bawah pada ikon paste, bawah menu file, lalu pilih paste spesial. Pada kotak dialog, paste spesial, pilih paste link, dan pada kotak pilihan objek, pilih Microsoft Excel Worksheet Object. Kemudian, klik tanda OK pada kotak dialog tersebut. Hasilnya adalah jika mengedit lembar kerja pada Excel, maka secara otomatis lembar kerja yang ada pada Word akan ikut berubah juga. Ada fitur lanjutan aplikasi perkantoran. Yang pertama ada Mail Merge. Mail Merge adalah suatu fasilitas dari Word yang digunakan untuk membuat surat atau dokumen utama atau main dokumen yang sumber datanya berasal dari aplikasi lain. Dalam hal ini datanya dari worksheet Excel. Mail Merge terdiri atas dua bagian, yaitu Mail Document and Search Data. Mail Document sering disebut dokumen utama yang berisi surat atau sebagian informasi yang akan diperbanyak. Dokumen utama dijadikan sebagai format dasar surat yang akan dikirim. Main dokumen ini terdapat pada file Word, sedangkan Search Data yaitu dokumen yang berisi data-data yang akan dimasukkan ke dalam dokumen utama. Search Data ini berasal dari file Excel. Adapun langkah-langkah membuat Mail Merge di Word 2016 ada sebagai berikut. Yang pertama, membuka aplikasi Word 2016 bisa menggunakan versi tahun berapapun dan membuat format surat. Misalnya, dalam satu lembar terdapat dua format yang sama karena format cukup kecil. Selanjutnya, membuat data dalam Excel yang berisi nama, anggota, dan kelas. Datanya bisa dalam bentuk bebas. Lalu kemudian buka dokumen format surat di Word yang telah dibuat. Klik menu mailing, kemudian klik Start Mailing Merge. Lanjutkan dengan memilih letter klik Select Recipients. Klik Use an Existing List. Kemudian cari file Excel yang berisi data, nama, dan alamat. Kemudian klik Open. Jika muncul kotak dialog, klik OK. Kemudian buka dokumen format surat di Word yang telah dibuat. Klik menu mailing, kemudian klik Start Mailing Merge. Lanjutkan dengan memilih letter. Selanjutnya, klik Select Recipients, klik Use an Existing List, kemudian file Excel yang berisi data, nama, dan alamat, kemudian klik Open. Jika muncul kotak dialog, klik OK. Guna memasukkan data Excel, cukup klik tempat untuk menyisipkan data, dilanjutkan dengan klik Insert, Merge Field. Hal ini hanya menyediakan kolom, nama, underscore anggota, dan kelas. Guna data format berikutnya dilakukan sama persis dengan langkah sebelumnya. Didahului klik Rules, pilih New Record. Hasilnya akan menyisip di antara format. Langkah berikutnya adalah melanjutkan data berikutnya dalam satu lembar kertas. Lalu tahap terakhir adalah mencetak atau juga bisa menyimpannya terlebih dahulu sebelum dicetak. Caranya pilih Finish and Merge. Lalu yang kedua, pembuatan daftar isi atau Table of Contents. Langkah-langkah membuat daftar isi secara otomatis sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan melakukan blok pada judul atau subjudul yang diinginkan. Langkah ini untuk membuat daftar isi bila laporan yang otomatis di Microsoft Word dengan mengatur heading dahulu. Apalagi bila laporan disusun memiliki banyak poin penting. Selanjutnya, melakukan select atau langsung klik 3 kali pada judul atau subjudul. Kemudian pilih tipe heading yang diinginkan pada tab Home. Misal memilih heading 1 untuk judul, dan heading 2 untuk subjudul, dan heading 3 untuk sub-subjudul. Setelah memilih tipe heading, biasanya secara default akan terpilih dengan style font yang berwarna biru. Guna mengubahnya dengan mengklik kanan pada tipe heading, kemudian pilih Modify.
Pada jendela yang muncul, Anda bisa mengatur style heading yang diinginkan. Jika sebelumnya sudah menyiapkan halaman khusus untuk daftar isi, tahap ini bisa dilewati. Namun jika belum, Anda bisa menambahkan halaman khusus untuk daftar isi dengan memilih tab Insert, lalu pencet Blank Page. Setelah diklik, nanti akan muncul halaman kosong baru pada dokumen. Selanjutnya, memasukkan daftar isi secara otomatis dengan klik pada tab Reference, lalu kemudian pilih Table of Contents. Jika melakukan perubahan pada dokumen yang menyebabkan urutan halamannya berubah atau bertambah, dapat diatasi dengan mengupdate daftar isi agar tetap sesuai dengan kebutuhan. Caranya dengan klik tombol Update Table yang ada pada halaman daftar isi. Sesuaikan format tulisan pada Table of Contents. Setelah melakukan berbagai tahapan-tahapan sebelumnya, maka Table of Contents otomatis sudah muncul secara lengkap beserta titik-titik dan nomor halamannya. Dengan demikian, umumnya format tulisan masih menggunakan format default. Lalu yang ketiga, membuat video presentasi dengan PowerPoint. Aplikasi PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Goskins dan Dennis Austin, presenter untuk perusahaan bernama Forethought Inc., yang kemudian berubah namanya menjadi PowerPoint. Office PowerPoint adalah sebuah aplikasi yang diprogramkan di komputer presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan berada pada satu paket dengan aplikasi lainnya seperti Microsoft Word, Excel, dan Access. Terdapat beberapa langkah untuk membuat video presentasi di PowerPoint. Yang pertama, membuat slide presentasi. Yang kedua, mengatur efek transisi dan animasi. Lalu yang ketiga, mengatur durasi setiap slide. Dan yang keempat, menyimpan presentasi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.